Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekolah Dana Mada dengan NIM 0910 580 22 0010. Kemudian anggota selanjutnya yaitu Reza sebagai pembaca pertama, kemudian Rizky Manasari sebagai pemateri kedua. Ya, langsung saja ke materi pertama yaitu definisi konten. Nah, konten sendiri adalah informasi, materi, atau isi yang disampaikan melalui berbagai media seperti teks, gambar, audio, atau video. Konten ini dapat berupa artikel, foto, video, musik, atau segala jenis materi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau hiburan kepada audiens. Dalam konteks digital dan pemasaran, konten sering digunakan untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek. Lanjut ke materi kedua yaitu unsur-unsur penting dalam konten. Kepuasan kebutuhan target audiens. Konten harus memenuhi kebutuhan dan keinginan target audiens Anda. Ini berarti Anda perlu memahami siapa audiens Anda, apa yang mereka cari, dan bagaimana Anda dapat memberikan nilai tambah bagi mereka mampu mewujudkan segala sesuatu yang dicita-citakan. Yang kedua, kualitas informasi. Konten harus berisi informasi yang akurat, relevan, dan bermanfaat. Pastikan untuk melakukan penelitian yang baik dan memastikan bahwa informasi yang Anda berikan dapat dipercaya. Yang ketiga, struktur yang jelas. Konten harus memiliki struktur yang mudah dipahami. Gunakan judul, subjudul, poin-poin penting, dan paragraf yang singkat untuk membantu audiens memahami isi dengan lebih baik. Materi ketiga, unsur-unsur penting dalam konten. Gaya dan tone yang sesuai. Gaya penulisan dan nada harus sesuai dengan audiens dan tujuan konten. Konten yang ditujukan kepada profesional mungkin menggunakan bahasa yang lebih formal, sementara konten yang ditujukan kepada remaja mungkin lebih santai. Yang kedua, visualisasi. Terkadang gambar, grafik, atau video dapat membantu untuk menjelaskan informasi yang lebih baik daripada teks biasa. Jika sesuai, pertimbangan untuk menyertakan elemen visual dalam konten Anda. Yang ketiga, konten orisinal. Hindari plagiarisme. Pastikan konten yang Anda buat adalah orisinal Anda sendiri. Jika Anda menggunakan sumber lain, berikan kredit yang sesuai. Kualitas gramatikal. Pastikan konten bebas dari kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca yang mengganggu. Konten yang ditulis dengan baik memberikan pesan yang profesional. Yang kedua, pemeliharaan dan pembaruan. Beberapa jenis konten seperti blog mungkin perlu diperbarui secara berkala. Pastikan merawat konten agar tetap relevan dan akurat. Yang ketiga, analisis dan pengukuran. Setelah menerbitkan konten, penting untuk melacak kinerja konten. Kita dapat menggunakan alat analitik untuk memahami
mengasih informasi dengan singkat dan efektif dalam konten yang mereka buat. Sekian. Itulah tadi hasil presentasi dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.